Banjir yang melanda Aceh hingga kini masih merendam Kabupaten Birek. Tim SAR terus melakukan penyelamatan, sementara warga bahkan bertahan di pohon kelapa sebelum dievakuasi. Banjir bandang dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara meninggalkan cerita haru. Seorang korban harus berjalan kaki sejauh 60 km untuk bisa pulang ke Tapanuli Selatan dan bertemu keluarga. Setelah menjadi sorotan publik selama berhari-hari, kasus tertinggalnya botol minum milik seorang penumpang komuter lain berakhir damai. Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir hari ini Sabtu 29 November 2025 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Claudia Carla, dan pagi ini kami akan kembali hadir membawakan sejumlah berita terkini diantaranya yang saat ini masih terjadi ya. Okta dan juga saudara, banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera ini masih menjadi momok hingga hari ini, masih banyak korban terkait dengan banjir bandang maupun tanah longsor ini yang menjadi perhatian kita semua. Salah satunya mungkin harus turut membangkitkan juga kepedulian kita terhadap lingkungan begitu ya. Ya, tentu saja sampai dengan saat ini juga bantuan terus dikirimkan ke wilayah terdampak tidak hanya di Sumatera tapi juga di Aceh. Proses evakuasi pun juga terus berjalan. Kita harapkan semoga bantuannya juga bisa tersalurkan dan juga bisa disasar dengan baik begitu. Di samping itu juga proses penanganan juga berjalan dengan lancar. Ya, sehingga bisa kembali cepat pulih dan akhirnya masyarakat juga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan juga Okta, yang terkait hari ini, mungkin Okta sebelumnya pernah naik kereta atau komuter lain? Pernah. Nah ini sekarang jadi salah satu yang penting nih, harus ngecek barang sebelum turun dari komuter lain. Jangan sampai ya botol minum atau tumbler ini ketinggalan Okta ya. Betul, nih malah jadi netizen lucu-lucu nih, ada katanya biru tantrum malah jadi. Karena warnanya biru kan kemarin yang lagi rame itu. Nah, makanya tidak hanya kan, karena biasanya kalau kita naik kendaraan umum, barang berharga milik pribadi itu menjadi tanggung jawab masing-masing dari penumpang ya kan. Ini yang perlu diperhatikan juga untuk Anda saudara. Jadi jangan sampai ketinggalan, lupa tapi jadi menyusahkan banyak orang. Lebih seperti itu ya. Nah, tapi sebelum ke informasi itu, saudara, kami ke informasi pertama dulu terkait dengan sebuah korsleting diduga terjadi di sebuah bengkel. Bengkel motor di kawasan Cipayung, Jakarta Timur terbakar pada Jumat malam. Kobaran api membakar seluruh bangunan bengkel yang berada di Jalan Raya Cipayung, Jakarta Timur, Jumat malam. Lokasi kebakaran yang dekat permukiman warga sempat membuat panik warga sekitar. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Padamkan nih, baru mulai. Stick ya? Awalnya konstitusi dari atas. Awalnya konsleting ke bawah. lari ke bawah, terus nyambar. Oh, artinya spare part semua terbakar semua, Bang? Ya, Untuk spare part yang berada di dalam terbakar semua? bakar semuanya. Bakar semua. Berikutnya saudara, 2 minibus terbakar saat mengisi BBM di SPBU Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Jambi. Diduga api berasal akibat korsleting pada mesin. Kebakaran terjadi saat 2 unit mobil tengah antre mengisi BBM. Tiba-tiba muncul percikan api dari salah satu mobil. Besarnya kobaran api disertai asap tebal membuat panik karyawan serta warga di sekitar SPBU. Api berhasil dipadamkan setelah armada damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 80 juta rupiah.
Di Medan, Sumatera Utara, Saudara, lebih dari 4.000 warga terdampak banjir. Kondisi rumah yang rusak dan tingginya permukaan air menjadi faktor utama. Warga masih bertahan di posko pengungsian. Polrestabes Medan menyebut sekitar 4.328 warga terdampak banjir, di mana ribuan warga tersebut bertahan di 33 posko pengungsian. Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak bilang, Kecamatan Helvetia menjadi daerah paling parah terdampak banjir. Kapolrestabes Medan memastikan kebutuhan logistik termasuk obat-obatan hingga trauma healing tersedia di posko pengungsian termasuk untuk warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Setidaknya kita dapat mengevakuasi terhitung sampai dengan saat ini data kami 4.328. Ini sudah berkurang dari hari pertama kemarin. Polsek Helvetia yang di dalamnya ada namanya lokasi Gaperta Ujung. Gaperta Ujung merupakan lokasi yang paling banyak warganya kita evakuasi bersama TNI Polri, Pemda dan stakeholder lainnya. Sekurang-kurangnya ada 300 orang yang kita berhasil evakuasi. Setelah mengevakuasi, barulah langkah kedua. Kami mengedepankan bagaimana memberikan makanan dan minuman yang terutama untuk masyarakat terdampak. 2 titik, 2 lokasi. Yang pertama, kami melakukan itu door to door ke masyarakat terdampak. Door to door ini kita lakukan, ada masyarakat yang tidak mau dievakuasi, tetapi kami meyakinkan betul bahwa lokasi itu aman. Saudara, di tengah banjir yang melanda kota Medan, warga juga dihadapkan pada kelangkaan BBM, terutama Pertalite dan Pertamax. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjelaskan suplai BBM sedang diupayakan melalui jalur darat dari Pekanbaru. Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU membuat antrean panjang hingga ada yang tutup karena kehabisan. Gubernur Bobi Nasution menyebut tanker di Belawan belum bisa merapat akibat ombak besar sehingga penyaluran BBM terganggu. Untuk mengatasi situasi, 30 truk BBM dikirim dari Pekanbaru meski terhambat longsor di beberapa titik. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mempercepat pasokan BBM ke Medan. Hingga Jumat malam, saudara, antrean dan kelangkaan Pertalite serta Pertamax masih terjadi. Memang dari kemarin sudah kita koordinasikan karena memang di Belawan ombak juga tinggi sampai kemarin belum bisa menyandar, tankernya sudah ada, cuman belum bisa disambungkan untuk di loading bahan bakarnya. Namun ini dari Pekanbaru ya Pak ya, kemarin sampaikan dari Pekanbaru sudah dikirim ada 30 truk kalau nggak salah saya, 30 truk dikirim dari Pekanbaru. Namun ada beberapa area yang masih terisolir juga ya, masuk dari menembus ke Sumatera Utara. Ini lagi dicari jalurnya yang bisa dari Labuan Batu ya. Ini mungkin bisa dari lagi dikirim dari Pekanbaru. Kelangkaan BBM juga terjadi di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terlihat antrean kendaraan baik roda 2 hingga roda 4 menumpuk hingga mengakibatkan kemacetan panjang dari 2 arah. Kemacetan panjang terjadi akibat kelangkaan bahan bakar bensin di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Karo sejak 2 hari terakhir. Akibat dampak banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara, mengakibatkan pasokan bahan bakar minyak mengalami keterlambatan. Udah 2 jam bang. Ini tadi kita dari mana bang? Dari Brastagi, semua SPBU nggak ada. Makanya kita lari kemari. Oh, infonya tadi memang masuk sini minyak. Iya, infonya masuk kemari, makanya kita kejar kemari. Berarti dari mana tadi macet kira-kira bang? Berapa kilo tadi bang? Iya, kami dari gerbang belakang rumah sakit umum. Nah itu sampai sini sekarang ini belum dapat juga minyaknya. Sejak kapan kesulitan nih bang? Sejak 2 hari lah, pasca banjir, Medan. Itu dia. Akses jalan perbatasan Jambi, Sumatera Barat, tepatnya di Jalan Lintas Sungai Penutapan, lumpuh total akibat longsor. Untuk situasi
Longsor terjadi di Jalan Lintas Sungai Penuh Tapan, kilometer 20 Kabupaten Kerinci Jambi. Akses jalan nasional pun lumpuh total. Peristiwa longsor ini terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jambi Al Haris tengah menyiapkan mitigasi bencana hidrologi dan pihaknya telah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan pelatihan di beberapa titik. Belum juga mereda tepat pada pukul 10. Ini lumpuh total. Mengajukan ke Kementerian Negeri untuk ada workshop di beberapa titik di Jambi. Masih Kerinci juga kami siapkan juga untuk UPTD alat beratnya. Tentu kita waspada, ya perlu alat-alat yang cukup, juga tim relawan juga kita minta siaga terus, ya dengan tugas kita lapangan, BPBD, Polri TNI juga harus siap-siaga terus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuka saluran bantuan atau hotline kepada masyarakat yang kesulitan mencari keberadaan anggota keluarga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan BNPB membuka kanal informasi bencana di Sumatera via WhatsApp di nomor ponsel 0811 6164 5500. BNPB juga meminta penyedia layanan telekomunikasi segera memperbaiki sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana. Hingga kini, warga terdampak hingga otoritas terkait masih sulit melakukan komunikasi imbas banjir dan longsor. Posko utama BNPB di Tarutung membuka hotline nomor di 0811 6164 5500. Saya ulangi, 0811 6164 5500. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya, diantaranya banjir yang melanda Aceh hingga kini masih merendam Kabupaten Biren. Tim SAR terus melakukan penyelamatan, sementara warga bahkan bertahan di pohon kelapa sebelum dievakuasi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, banjir yang melanda Aceh sejak Senin lalu hingga kini masih merendam Kabupaten Biren. Tim SAR pun terus menyusur sejumlah lokasi terisolir dan melakukan penyelamatan. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR mengevakuasi warga yang bertahan di pohon kelapa. Hujan deras dan tingginya permukaan banjir sempat membuat tim SAR kesulitan mengevakuasi warga. BPBD setempat menyebut lebih dari 14.000 kakak terdampak banjir. Sementara Pemprov Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Belakang rumah sekolah SD ada rumah sekolah. Banjir bahkan nyaris merendam sebuah desa di Lok Sumawe, Aceh, dan ketinggian air mencapai 3 meter. Petugas gabungan menyusuri permukiman warga di desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe, Aceh, untuk memastikan pertolongan bagi warga. Beberapa warga masih bertahan di lantai 2 dan atap rumah sambil menunggu bantuan dan evakuasi. Dan hingga kini, saudara, desa Ujung Pacu masih terisolasi dan pemerintah Aceh menetapkan darurat bencana selama 14 hari sejak 28 November hingga 11 Desember 2025. MP 17 Kota Lok Sumawe, Desa Ujung Pacu.
Dengan menggunakan 2 alat berat, petugas gabungan berhasil mengevakuasi puluhan warga yang terjebak di kawasan Lembah Anai. Sebagian besar korban yang dievakuasi dalam kondisi lemah dan trauma. Satu persatu puluhan korban banjir bandang yang selamat dan terjebak di kawasan Lembah Anai berhasil dievakuasi dengan menggunakan 2 alat berat pada Jumat sore. Selain warga Nagari Singgalang, Tanah Datar, korban selamat juga merupakan pengguna jalan raya yang saat kejadian terjebak karena longsor dari 2 sisi jalan. Hampir seluruh korban selamat yang dievakuasi dalam kondisi lemah dan trauma. Pasalnya telah 2 hari korban tidak mendapat logistik karena terisolasi. Para korban selanjutnya dibawa ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk perawatan. Dan hingga kini saudara, dan saat ini data BPBD menyebut di kawasan Lembah Anai, tepatnya di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, terdapat 6 korban meninggal yang telah berhasil dievakuasi. Untuk kendala yang kita hadapi sementara ini tidak ada. Mungkin kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, percayakan kepada kami dalam evakuasi korban. Kami mengharap pada seluruh masyarakat jangan ada yang mendekat ke daerah bahaya, walaupun itu alasannya untuk mencari sanak saudara, keluarga. Percayakan kepada kami, karena semakin banyak yang melihat ataupun menonton akan menghambat tim evakuasi. Jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera Barat terus bertambah menjadi 61 orang, sementara 90 orang masih dinyatakan hilang. Hingga Jumat malam, total wilayah terdampak bertambah menjadi 16 kabupaten dan kota. BPBD Sumatera Barat menyebut akses ke sejumlah lokasi terutama di Agam dan Pasaman Barat masih terputus akibat longsor, sehingga menyulitkan pencarian korban dan distribusi bantuan. Tim gabungan masih berupaya membuka akses sekaligus mengevakuasi warga. Untuk data terupdate sampai malam ini, untuk kejadian sudah 16 kabupaten kota yang terdampak malam ini. Kemudian dari data korban tercatat ada 61 yang meninggal. 61 meninggal, kemudian ada 90 orang yang masih dicari, 8 luka. Yang penambahan signifikan itu di daerah Kabupaten Agam ada 47 yang meninggal, kemudian 83 hilang serta 2 luka. Sementara Kota Solo yang sebelumnya belum ada data, sekarang sudah ada data 1 orang meninggal. Penanganan korban banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Barat akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan Rio Johannes. Kita ke Rizka terlebih dahulu di Banda Aceh. Selamat pagi Rizka. Tanggap darurat sudah ditetapkan, lalu apa yang menjadi fokus pada hari ini? Ya, selamat pagi Carla dan juga saudara, benar sekali memang ini usai penetapan status tanggap darurat di 10 kabupaten kota di Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ini memang akan ditetapkan selama 14 hari ke depan. Saat ini memang yang menjadi fokus dari status tanggap darurat tersebut adalah evakuasi dan juga distribusi. Dan juga ini untuk walaupun hampir seluruh wilayah Aceh ini terdampak, namun 10 daerah yang menjadi fokus utama tersebut adalah wilayah-wilayah yang memang terdampak cukup parah. Ini mulai dari pesisir timur, mulai dari Pidi, kemudian Aceh Tamiang, kemudian Biren, Pijai, Aceh Utara, Lusumawe, Aceh Timur, Langsa, dan kemudian Nagan Raya juga. Sementara untuk wilayah yang longsor ini ada Benar Meriah dan juga Takengon ataupun wilayah-wilayah tengah. Ini pasti ditetapkannya status tanggap darurat ini, wilayah tersebut menjadi fokus utama. Kemudian untuk pada saat ini memang proses distribusi memang sudah dilakukan dari beberapa hari yang lalu, namun juga mengingat lintas daerah ataupun lintas nasional Medan Banda Aceh ini putus akibat dampak dari banjir tersebut, mulai dari jalan lalu lintas nasional hingga beberapa jembatan nasional dan juga jalur alternatif. Salah satunya adalah jembatan yang penghubung antar kecamatan yang terletak di Kota Biren, yang terletak di Biren ini memang juga terdampak begitu jalur alternatif, sehingga memang penyaluran bantuan ini sulit dilakukan begitu. Sehingga kemudian dari proses distribusi ini bekerja sama kemudian pemerintah Aceh dengan
TNI AU juga untuk mendistribusikan mendistribusikan logistik ini melalui jalur udara begitu. Kemudian untuk kondisi listrik ini juga kita laporkan masih terganggu. Saat ini memang PLN ini masih bekerja sama dengan TNI AU untuk menurunkan sejumlah alat-alat yang akan digunakan untuk kemudian bisa mempercepat perbaikan begitu. Dan juga hari ini diadakan apel tim recovery bencana Aceh bersama dengan Dirut PLN di Lanut tim Banda Aceh. Ini memang untuk power bantuan difokuskan untuk daerah-daerah yang memang masuk ke dalam status tanggap darurat tersebut. Dan nantinya setelah melakukan apel, PLN akan mengirimkan tim untuk kemudian bisa turun ke daerah langsung untuk perbaikan. Dan nantinya perbaikan yang akan dilakukan fokusnya adalah saat ini tujuan utamanya adalah di Biren terlebih dahulu, karena memang banyak sekali dari informasi yang kami terima ini banyak sekali tower yang kemudian roboh di daerah sana. Ada 10 tower yang roboh dan juga 4 yang terganggu. Dan juga nanti nih apel ini akan dimulai pada pukul 8. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan juga terkait dengan beberapa daerah yang memang berstatus tanggap darurat. Saat ini memang posko pengungsian itu sudah dibangun oleh TNI, Polri, kemudian juga BPBD dan relawan. Dan titiknya ini tersebar karena memang ada beberapa daerah yang terisolir begitu sulit untuk dijangkau, mulai dari proses evakuasi sampai dengan distribusi. Dan juga mengingat bahwa memang listrik di sini masih belum pulih, kemudian juga jaringan seluler masih belum pulih, sehingga memang untuk proses pendataan korban hilang dan juga korban meninggal dunia ini memang masih sulit dilakukan. Clara. Baik, kemudian Rizka Devi, itu tadi laporan dari Banda Aceh. Dan setelah ini saudara kita beralih ke Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Rio, data terakhir ada lebih dari 20 orang meninggal akibat bencana banjir di Sumatera Barat. Wilayah mana saja yang paling menjadi fokus perhatian pencarian korban dan penyaluran bantuan, Rio? Ya, Karla dan juga saudara, kemarin malam itu BPBD Provinsi Sumatera Barat kembali merilis data baru terkait bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten kota itu sampai saat ini ada 16 diantaranya yang sudah terdampak oleh bencana ini. Hanya 3 kabupaten kota yang selamat, yaitu yang tidak terdampak, yaitu Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Damasraya. Dari bencana alam ini, dari keseluruhan dampak bencana ini, hingga saat ini ada 61 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, dan terbanyak itu di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam ini ada 47 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Pada hari sebelumnya itu sempat dinyatakan bahwasanya ada 13 orang, namun data terakhir itu jadi 47. Kenapa terjadi penambahan signifikan? Karena ada 3 nagari, 3 kampung atau 3 nagari itu yang sebelumnya tidak bisa diakses. Aksesnya terputus, baik itu akses komunikasi maupun akses transportasi, karena banyaknya titik-titik jalur jalan ke lokasi yang tertutup oleh material longsor. Dan saat ini memang untuk fokus pencarian itu memang difokuskan di daerah Kabupaten Agam ini. Dan untuk distribusi logistik sendiri, BPBD Provinsi Sumatera Barat menyatakan memang ada beberapa titik kawasan di Kabupaten Pasaman Barat dan juga Kabupaten Agam yang hingga saat ini masih terisolasi. Dan untuk itu tadi malam itu dalam rapat koordinasi sudah dipertimbangkan untuk melakukan penyaluran bantuan melalui jalur udara. Demikian, Karla. Baik, tadi Anda menyebutkan jumlah korban meninggal dunia ini bertambah dari belasan hingga saat ini data terbaru yaitu 47 korban meninggal dunia. Lalu kemudian Rio, terkait dengan hari ini bagaimana cuaca sejak malam hingga pagi ini, mengingat ini jumlah korban sudah mulai bertambah, jumlahnya tidak sedikit. Sehingga dari pantauan Anda bagaimana cuaca sejak malam hingga pagi ini? Apakah kemudian untuk saat ini cuaca masih memungkinkan untuk memberikan hal-hal ataupun memberikan secerca harapan agar tidak terjadi kejadian banjir bandang serupa? Ya, Karla, untuk korban sendiri memang 47 orang itu baru di satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Agam. Sementara untuk keseluruhan itu ada 61 korban jiwa yang meninggal. 5 diantaranya itu di Kota Padang, 7 di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, yaitu daerah Malibu Anai, itu ada 7 korban. Dan di Kota Solok ada 1 orang korban. Dan juga di Pasaman Barat ada 1 orang korban.
Untuk cuaca sendiri, saat ini saya berada di Kota Padang, salah satu kabupaten kota yang terdampak terparah akibat bencana ini. Dari tadi malam hingga pagi ini tidak ada lagi hujan, dan pagi ini cuaca sudah cerah. Untuk di Kota Padang sendiri, fokusnya saat ini adalah pembersihan daerah terdampak banjir bandang susulan kemarin pagi, yaitu di daerah Kecamatan Pau, tempat saya melaporkan ini. Ini adalah Kecamatan Pau, di belakang ada dapur umum. Ada 2 dapur umum yang didirikan di sini, termasuk di salah satunya di kantor camat ini, di Camat Pau. Dan untuk pengungsian lebih kurang 1.500 jiwa di kecamatan di satu kecamatan Pau ini mengungsi akibat banjir bandang yang terjadi kemarin pagi. 1.500 orang warga yang diungsikan ini ditempatkan di 7 tempat pengungsian yang tersebar di 3 kelurahan. Demikian, Carla. Lalu dari pantauan Anda, Rio, saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak ini? Rio, dari pantauan Anda saat ini, kemudian apa bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak dari banjir bandang ini, Rio? Ya, untuk bantuan memang saat ini prioritas utama adalah penyaluran bantuan logistik. Untuk bantuan jumlah bantuan sendiri saat ini sudah mencukupi. Kemarin itu juga sudah datang bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan sudah diterima oleh pemerintah provinsi. Itu bantuan berupa bantuan logistik makanan, ada perahu karet, bahkan ada Starlink untuk komunikasi di daerah-daerah terpencil. Dan untuk penyalurannya sudah dilakukan semulai tadi malam, sudah dimulai dilakukan penyaluran bantuan ke titik-titik daerah terdampak banjir di 16 kabupaten kota terdampak. Namun untuk titik daerah yang masih terisolasi itu tadi malam diputuskan masih dipertimbangkan apakah akan melalui jalur udara menggunakan bantuan helikopter dari TNI AU. Demikian, Carla. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan dari Padang, Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Rizka Devi melaporkan dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya banjir bandang dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara, meninggalkan cerita haru. Seorang korban harus berjalan kaki sejauh 60 km untuk bisa pulang ke Tapanuli Selatan dan bertemu dengan keluarga. Informasinya sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Anggota Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Sertu Rio Prasaja, yang tengah singgah di Kabupaten Tapanuli Utara, berhasil diselamatkan dari timbunan longsor yang menerjang. Namun hingga kini, anak dan istrinya masih belum ditemukan. Selasa malam, Sertu Rio Prasaja bersama keluarganya yang singgah di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, dikejutkan dengan longsor yang menerjang. Longsor terjadi sekitar pukul 2 Rabu dini hari, mengarah langsung ke tempatnya singgah. Sertu Rio berhasil diselamatkan, namun istri dan 1 orang anaknya, beserta 4 anggota keluarganya yang lain masih dalam pencarian. Mobil saya itu pertama kali, jadi ada orang teriak minta tolong. Keluar saya kiranya yang pertama di sini dulu, yang sebelah kanan ini. Saya keluar, saya bantu terangi pakai mobil. Setelah itu tibanya nggak bisa lagi, saya bilang sama orang babinsanya sama orang polsek, nggak bisa Pak, kita teruskan besok aja lah, kita teruskan, takutnya nanti susulan. Udah kami istirahat 5 kali 6 kali lah, yang ke-6 kali inilah tibanya saya bangunkan semuanya, saya megang anak, udah terimpit saya sama apa, dibawa sama tanah. Jadi anak ini entah terlempar kemana nggak tahu saya. Siap itu nggak tahunya udah sampai kayak gini lah, pasir ke tanah itu, tangan sama tangan udah segini, udah sesak napas saya. Orang Koramin, baru datang orang polsek, itulah membantu saya sampai keluar. Ujung-ujung terakhirnya itu ya kaki inilah yang tertimpa, ada 1 tangan ya Bang. Nah, 1 tangan tertimpa, saya bilang ada tangan kata orang polsek, mungkin itu entah istri saya, entah kakak saya, entah adik saya. Cuman saya aja diselamatkan dulu, karena nggak mungkin lagi yang tibanya yang di bawah ada napas lagi, nggak tahu saya. Udah saya depak lah saya ke gereja.
Banjir bandang dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara membuat warga terisolasi terpaksa bertahan di masjid tanpa makanan yang cukup. Banyak dari mereka berjalan kaki puluhan kilometer mencari jalur aman keluar dari wilayah bencana. Safrizal, salah satu korban banjir, sudah terjebak di kota Sibolga 4 hari dengan kondisi kekurangan makanan. Ia nekat berjalan 60 km melintasi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan selama 1 hari demi segera bertemu keluarga tercinta. Selain akses jalan yang terputus, jaringan komunikasi juga lumpuh, membuat warga sulit memberi kabar kepada keluarga. Pemerintah daerah Tapanuli Selatan kini terus membuka akses yang tertutup longsor, mempercepat distribusi bantuan, serta mencegah bertambahnya korban. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Betul, sekali. Berapa hari, Pak? Kita memang baru satu hari satu malam lah kita berjalan. Oh, berarti selama 4 hari Bapak terjebak itu kekurangan makanan, kekurangan ini, sangat Pak? kekurangan, Pak. Oke, ini tujuan mau kemana, Pak? Kita tujuan ke Riau, Pak, ke Dumai, Pak. Oh, ini Bapak berarti masih lanjut jalan sampai ketemu akses jalan yang bisa dilalui kendaraan, kita Pak, ya? ingin mau mencari apa, Pak? Kemana kita keluarga, Pak, ya? Kita di sini akses internet tidak ada, akses jalan tidak ada, jadi kita ingin memberitahu kepada keluarga aja. Oke, Pak. Kalau mobil kita tinggalkan di Sibolga. Oh, mobil ditinggal ya, Pak, ya? Sementara itu, ribuan warga terdampak banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara telah dievakuasi di sejumlah posko pengungsian, salah satunya di Gor Pandan. Selain bantuan logistik, beberapa warga mengaku kesulitan mendapat informasi lantaran terputusnya jaringan telekomunikasi. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, saat ini saya berada di salah satu gor di Tapanuli yang menjadi tempat pengungsian dari warga Tapanuli Tengah karena memang rumah mereka terkena bencana banjir hingga longsor sehingga mereka harus mengungsi. Dan mungkin saya akan sedikit bertanya-tanya dengan salah satu pengungsi. Kalau Mas, dengan siapa Mas? Dengan Ruslan. Kira-kira saat ini bagaimana Mas? Ya pokoknya saat ini antara Tapanuli Tengah dan juga Sibolga putus total dikarenakan bencana hujan dan juga banjir yang melanda dan juga gunung-gunung longsor. Jadi di sini sekarang di Sibolga dan Tapanuli Tengah krisis, sangat krisis dan sangat terisolir banget daerahnya ya. Tidak ada koneksi internet, listrik, air bersih juga tidak ada sekarang ini. Jadi sekarang ini Sibolga dan Tapteng itu sangat terisolir banget dan sangat membutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat yang ada di luar. Dan juga pemerintah-pemerintah yang ada di luar sana juga tolong diperhatikan juga ini daerah Sibolga dan Tapteng. Karena kita juga lagi membutuhkan obat-obatan dan makanan dan seluruhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengungsi saat ini di gedung ini. Jadi buat keluarga-keluarga yang ada di luar kota Tapanuli Tengah dan juga Sibolga, jangan risau dan jangan khawatir kalau sekarang ini keluarganya sudah dibuat di pengungsian gedung gor untuk di daerah Tapanuli Tengah dan juga untuk di Sibolga sudah diungsikan ke daerah yang lebih aman dari tempat bencana yang terjadi. Baik, terima kasih banyak Mas. Semoga kedepannya ini penanganannya dapat dengan baik sehingga dapat pulang kembali ke rumahnya masing-masing dan diberikan ketabahan dan langsung mendapatkan bantuan lagi ya Mas. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya saudara, itu merupakan salah satu pengungsi yang dimana memang hingga saat ini masih membutuhkan dari bantuan pemerintah. Salah satunya adalah jaringan komunikasi, selain itu juga jembatan dan jalan-jalan mereka terputus sehingga mereka berharap bahwa nanti kedepannya ini dapat bantuan dengan berupa makanan lalu juga kemudian obat-obatan yang diberikan karena hingga saat ini masih cukup banyak pengungsi yang diperkirakan mencapai lebih dari ribuan yang berada di Tapanuli Tengah ini. Dan tidak hanya Tapanuli saja, melainkan beberapa daerah di Sumatera pun ikut terkena bencana. Eril Wiranata, Kompas TV, Tapanuli Tengah. Fungsi pengawasan DPR adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka dan dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik. Dari 13 komisi di DPR memiliki peran yang berbeda dalam fungsi pengawasan, tergantung mitra kerja komisi di DPR.
Adapun bidang atau ruang lingkup tugas komisi di DPR antara lain Komisi 1 Pertahanan, Luar Negeri, Informatika. Komisi 2 Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, Pemberdayaan Aparatur. Komisi 3 Penegakan Hukum. Komisi 4 Pertanian, Kehutanan, Kelautan. Komisi 5 Infrastruktur dan Perhubungan. Komisi 6 Perdagangan, Kawasan Perdagangan, Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Komisi 7 Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Sarana Publikasi. Komisi 8 Agama, Sosial, Perempuan, dan Anak. Komisi 9 Kesehatan, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial. Komisi 10 Pendidikan, Olahraga, Sains, dan Teknologi. Komisi 11 Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan. Komisi 12 Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Lingkungan Hidup, Investasi. Komisi 13 Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia. Menurut pengamat politik Agung Baskoro, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR sudah berjalan baik. DPR juga transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, keterlibatan dan peran serta masyarakat juga diperlukan agar fungsi pengawasan yang dilakukan DPR konsisten dan maksimal. Iya, secara kuantitas ya, aktivitas pengawasan DPR ini sudah berjalan baik. Kan kita tahu ada banyak ya, mungkin ratusan rapat kerja, rapat dengar pendapat, ya, kemudian RDPU, soal kunjungan dalam konteks pengawasan juga, kemudian ada mungkin menerima ribuan aspirasi masyarakat ya. Nah, cuman memang yang perlu paling mendapat perhatian bagaimana ini soal tindak lanjutnya ya, setelah rapat, setelah dengar pendapat, setelah kunjungan. Nah, ini tindak lanjutnya seperti apa supaya publik bisa turut bisa mengawal seperti itu. Nah, kemudian juga soal isu pemanggilan pejabat publik ya atau stakeholder yang lain, ini juga sudah terlaksana, cuman memang dari DPR punya semacam peta jalan bagaimana memastikan fungsi-fungsi pengawasan itu bisa berjalan dengan optimal seperti itu. Nah, yang berikutnya saya kira soal transparansi dan akuntabilitas ya. DPR terus berusaha melakukan proses transparansi dan akuntabilitas. Nah, cuman memang perlu dikuatkan bagaimana ini bisa konsisten berjalan supaya ya lagi dan lagi publik bisa turut ya terlibat aktif ya bisa mengawal kinerja pengawasan DPR. Ya, ada progres ke arah yang lebih baik kalau saya melihat ya, apalagi Ketua DPR, wakil-wakil Ketua DPR khususnya Pak Dasko intensif atau rajin turun ke bawah untuk memastikan ya aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa direspon dengan baik, termasuk yang saya tahu terakhir soal dana reses yang kemudian naik tapi kemudian langsung diturunkan ya, kemudian itu dijelaskan kepada publik porsinya semacam itu, dan hal-hal semacam itu saya kira penting. Sensitivitas ya DPR terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang supaya rakyat dengan wakil rakyatnya tidak berjarak ataupun tidak terputus, sehingga ya wakil-wakil rakyat bisa semakin sensitif melihat situasi yang berkembang, termasuk misalkan dalam konteks aksi besar ya akhir Agustus awal September kemarin yang banyak memberikan masukan kepada DPR dan itu juga sudah direspon dengan cukup baik oleh DPR ya. Artian begini, DPR tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada partisipasi publik untuk mengawal itu, karena mereka ya hidup ataupun berkembang dalam ekosistem politik yang dinamis juga. Jadi anggota DPR itu tidak sepenuhnya punya kekuatan yang optimal dalam konteks sistem seperti sekarang. Jadi dukungan publik, partisipasi publik menguatkan mereka itu sebuah keniscayaan. Harapan publik terhadap DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat besar, termasuk untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sehingga diharapkan DPR fokus dan konsisten dalam melakukan fungsi pengawasan seperti yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Iya, saya kira memang harapan publik terhadap DPR ini besar, khususnya kinerja pengawasan ya, karena kita tahu sistem politik yang hari ini mengemuka kan memang langsung didominasi oleh
eksekutif ya, hampir 80-an% misal. Tapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk DPR tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasannya. Karena pemerintah itu punya kebijakan-kebijakan mercusuar, kebijakan yang beranggaran mahal yang perlu mendapat ya pengawalan dari DPR. Justru disinilah fungsi DPR semakin relevan dan penting untuk dihadirkan supaya apa? Kita bisa menyelamatkan anggaran negara yang banyak itu, kita bisa memastikan kualitas program pemerintah optimal, termasuk ya kinerja DPR dan pemerintah secara keseluruhan. Karena apa? Kalau misalkan DPR tidak melakukan fungsi tersebut, ini bahaya seperti itu. Jadi saya berharap dengan kondisi dan realitas politik demikian, DPR tetap fokus dengan kinerja pengawasannya dan ujungnya memang semua itu harus disampaikan ke publik. Apakah lewat sistem informasi yang terintegrasi, apakah lewat komunikasi yang partisipatif, emansipatorik, yang simpatik, pun kalau dikritik tetap dengan respon-respon yang simpatik, empatik, yang itu bisa membuat masyarakat paham dan tidak membuat prasangka dan praduga yang tidak perlu. Selain itu, DPR juga memiliki tugas untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan lainnya. DPR juga memiliki hak istimewa seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah menjadi sorotan publik selama berhari-hari, kasus tertinggalnya botol minum milik seorang penumpang komuter lain berakhir damai. Informasinya usai jeda, saudara, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Aku approve. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang, sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, nge-blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Grand destinations await. Mitsubishi Destinator. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, nge-blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang, sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya Claudia Carla. Saudara, kejadian tertinggalnya botol minum milik seorang penumpang perempuan komuter lain menjadi sorotan di media sosial. PT KAI lantas melakukan mediasi dan kedua pihak sepakat berdamai. Seorang penumpang komuter lain, Anita, mengunggah kejadian hilangnya botol minum miliknya
usai tas bekal yang dibawanya tertinggal di KRL. Unggahan ini pun viral di media sosial. Akibat unggahan itu, salah seorang petugas pelayanan KAI terancam kehilangan pekerjaannya. Sehingga banyak netizen menyoroti sikap dari penumpang tersebut. Atas kejadian itu, mediasi digelar dengan mempertemukan penumpang KRL yang kehilangan botol minum dengan petugas pelayanan KAI pada Kamis 27 November. Dalam mediasi, kedua pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan. Keduanya mengaku kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk bersikap dan meningkatkan pelayanan ke depannya. Untuk saya pribadi atas nama Anita selaku yang membawa studi tersebut meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya dan Mas Adi. Pada dasarnya kami meminta maaf kembali bahwa pelayanan kami memang masih kurang sehingga penanganan barang tinggal Ibu Anita mengalami sedikit masalah. Kami minta maaf dan kami terus akan meningkatkan pelayanan di KCI. Mohon maaf sekali lagi dari kami. Terima kasih. PT KAI pun memastikan petugas pelayanan KAI yang bersangkutan masih menjadi bagian dari KAI Group. Ihsan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendukung penuh penguatan gerakan koperasi di Jawa Tengah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi rakyat. Hal ini disampaikan saat menghadiri musyawarah wilayah Dewan Koperasi Indonesia wilayah Jawa Tengah di Kota Semarang. Indonesia korporasi kaum kapitalis. Wakil Gubernur Jawa Tengah bersama Menteri Koperasi membuka musyawarah wilayah Muswil Dewan Koperasi Indonesia wilayah Jawa Tengah di Gedung Radika Bakti Praja Kota Semarang. Muswil ini menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen bersama dalam mempercepat kebangkitan ekonomi rakyat melalui penguatan koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono bilang, Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki sejarah tersendiri bagi gerakan koperasi di Indonesia. Baik koperasi yang sudah existing maupun koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah tumbuh berkembang dan banyak yang menjadi percontohan. Sehingga diharapkan koperasi di Jateng mampu menjadi koperasi modern. Waktu yang tidak terlalu lama, tahun depan lah insya Allah kegiatan Dewan Koperasi Indonesia secara nasional harus bersinergi dengan perkembangan dari kegiatan koperasi-koperasi yang didorong oleh Kementerian Koperasi, baik itu yang koperasi yang sudah existing berdiri dan kita akan kembangkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taci Yassin bilang perkembangan koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah cukup baik. Sebanyak 8.523 unit KDMP telah berbadan hukum. Dari jumlah itu, sebanyak 3.891 unit sudah beroperasi dengan jumlah anggota lebih dari 136.000 orang. Perkembangan koperasi di Jawa Tengah kan kemarin untuk izinnya sudah semuanya, dan saat ini dari pemerintah untuk membangun koperasi desanya. Saat ini akan dibangun oleh pemerintah pusat langsung ke direct di desa-desa. Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan hampir 80% KDMP Jawa Tengah bergerak pada sektor potensi desa. Ya, jadi dari 8.523, 70% sudah operasional, dari 4.000 lebih ya, 4.000 lebih, tepatnya 4.600-an, yaitu hampir 80% pada sektor potensi desa. Febriana Mila, Dedi Setio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, untuk mewujudkan komitmen Pemkot Semarang dalam toleransi dan kerukunan beragama, Wali Kota Semarang melepas 105 peserta perjalanan keagamaan lintas agama. Perjalanan keagamaan lintas agama ini diikuti 4 agama dengan tujuan berbeda. Sebanyak 80 peserta beragama Islam akan berangkat ke Mekah dan Madinah. 20 peserta beragama Kristen dan Katolik dijadwalkan berangkat ke Turki, sementara 3 peserta beragama Hindu dan 2 peserta beragama Buddha akan menuju India.
Para peserta terdiri dari tokoh agama, pengurus lembaga keagamaan, pendidik agama, pemenang MTQ provinsi, pengurus rumah ibadah, serta masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan sosial keagamaan. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti bilang, kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap tokoh agama dan masyarakat yang berkontribusi besar dalam menjaga kerukunan. Itu kita memberangkatkan 80 peserta untuk Muslim ke Makkah dan Madinah, 20 peserta Kristen dan Katolik, serta 3 peserta Hindu dan 2 peserta Buddha ke India, yang Katolik Kristen ke Turki. Nah, saya kira perjalanan ini dari momentum ya, untuk memperkuat hubungan antar lintas agama yang sejak lama menjadi fondasi yang harmonis di Kota Semarang. Sementara itu, salah satu perwakilan dari umat Kristiani, Henok Edi Haryanto, menyambut baik terobosan wali kota untuk para tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga toleransi antar agama. Baik, ini kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Wali Kota Dr. Agustina Wilujeng yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berangkat. Kami berdoa untuk Kota Semarang, agar Kota Semarang terus semakin maju menjadi Kota Semarang yang hebat. Perjalanan keagamaan tahun ini dilaksanakan secara bertahap mulai 26 November hingga 7 Desember 2025. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Semarang dalam merawat toleransi, memperkuat persaudaraan, serta memperkaya pengalaman spiritual masyarakat lintas agama. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 130 kepala desa dan lurah mengikuti Peacemaker Justice Award di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Cinere, Depok, Jawa Barat. Peserta merupakan hasil seleksi ketat dari 1023 kepala desa lurah melalui proses yang melibatkan panitia provinsi dan panitia nasional. Mereka sebelumnya telah mengikuti Peacemaker Training pada Juni lalu sebagai bagian dari pembentukan Non-Litigation Peacemaker, juru damai di tingkat desa dan kelurahan. Wakil Menteri Hukum, Edward Hiarie, yang membuka acara, menyampaikan, kepala desa dan lurah memegang peran penting dalam memastikan akses keadilan dapat dijangkau masyarakat secara cepat dan sederhana. Ia menekankan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sangat sejalan dengan nilai-nilai musyawarah mufakat yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Diselesaikan secara damai dan acara selama 3 hari ini dalam rangka Peacemaker Justice dengan ujung tombak para kepala desa maupun lurah ini diyakini dapat mengurangi beban perkara bagi pengadilan. Harapannya apa sih Pak dengan para? Harapannya saya kira materi yang didapat itu akan ditularkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat sendiri bisa menyelesaikan masalah. Makasih. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Sobandi menegaskan keadilan tidak harus selalu dicapai melalui meja pengadilan. Ia memandang peran kepala desa dan lurah sebagai peacemaker merupakan bukti nyata komitmen untuk mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin banyak sengketa yang terselesaikan dengan damai oleh kepala desa dan lurah, maka harapannya semakin sedikit pula kasus yang harus masuk ke pengadilan. Kedepan kita berharap para kepala desa atau lurah ini dapat berperan aktif menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di desa atau masyarakat kelurahannya. Nah, sehingga harapan kami dari Mahkamah Agung, perkara itu semakin berkurang yang diajukan ke pengadilan. Dari mulai 2010 sampai sekarang itu alhamdulillah belum ada yang masuk ke ranah hukum, semuanya baik antara di desa kami, baik antara desa dan kemarin juga ini antara kabupaten. Insya Allah saya selesaikan dengan cara-cara saya ya, cara-cara persuasif. 130 peserta terpilih mengikuti serangkaian kegiatan yang berlangsung selama 3 hari. Antara lain, seleksi 10 peacemaker terbaik oleh Dewan Juri Audisi, kunjungan ke Mahkamah Agung, seleksi 3 peacemaker terbaik oleh Dewan Juri Eliminasi. Penguatan peran NLP dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pengenalan Non-Litigation Peacemaker Association, hingga puncak acara dengan penentuan Peacemaker terbaik PJA 2025 oleh Dewan Pakar. Melalui peran Peacemaker Justice Award 2025, diharapkan peran Non-Litigation Peacemaker semakin kokoh sebagai pilar penyelesaian sengketa secara damai, humanis, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau penanganan banjir di Sumatera sebelum menentukan status darurat bencana nasional. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Prabowo memastikan pemerintah terus memantau penanganan bencana banjir Sumatera sebelum menentukan status darurat bencana nasional. Prabowo memastikan akan mengirimkan bantuan secara berkelanjutan bagi korban bencana Sumatera. Ya, kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya. Ya. Terus sudah. Apa? Oh iya, ya. Sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Terima kasih. Ya, nanti kita monitor terus. Informasi terkini penanganan banjir dan longsor di Sumatera Utara kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Ada Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James di Tarutung, dan juga ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama di Baligeta, Panuli Utara. Kita ke Jona terlebih dahulu. Jona, selamat pagi. Jadi apa skema penanganan bencana banjir dan longsor di Sumut hari ini? Ya, untuk skema penanganan banjir memang fokus utamanya adalah membersihkan dulu khususnya adanya genangan dan lumpur yang ada di jalan. Sedangkan untuk tanah longsor ini membutuhkan alat berat dan juga komponen lain dalam rangka untuk memastikan jalan bisa terlewati. Tadi malam kami mencoba akses bersama Pangdam 1 Bukit Barisan dari arah Tarutung menuju arah Sibolga. Jadi memang untuk jalan ini sendiri pun bisa dikatakan progresnya baru 50% dan diharapkan besok sudah mulai terbuka. Kami sebenarnya sudah mencoba akses jalan, tapi kami tidak memaksakan untuk bisa masuk ke Sibolga dikarenakan memang selain gerimis dan juga adanya mungkin konstruksi yang belum dibersihkan dan juga adanya potensi seperti adanya rawan longsor. Jadi memang kami memutuskan untuk putar balik dan kembali lagi ke arah Tarutung. Namun rencananya hari ini kami akan melihat bagaimana pembangunan ataupun pembersihan jalan yang menuju ke arah Sibolga, dan kami juga rencananya akan mencoba melihat dari udara atau helikopter untuk melihat bagaimana infrastruktur yang ada khususnya di dekat kota Sibolga sendiri. Seperti ketahui bahwa terkait dengan adanya badai topan kemarin dari kota Sibolga aksesnya terputus baik dari arah Tapanuli ataupun daerah lain memang tertutup dengan adanya banjir dan juga adanya rawan longsor. Itu sebabnya dari pihak TNI, dari pihak ZENI dan juga dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Kementerian PU khususnya di Balai Besar Jalan, mereka dari pagi, siang, sore, dan malam melakukan pembersihan jalan. Dan ini menjadi salah satu akses untuk bisa masuknya logistik, mungkin baik dari logistik makanan ataupun dari logistik lain. Sedangkan untuk akses seperti listrik, ini diupayakan akan hidup dikarenakan memang ini sangat penting agar mungkin masyarakat di Sibolga bisa mungkin menghidupkan handphonenya, agar mereka bisa berkomunikasi. Dikarenakan memang informasi kami dapat susah sekali untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang ada mungkin di daerah Sibolga, dikarenakan HP mereka tidak bisa berkomunikasi karena listrik tidak hidup seperti itu. Namun yang pasti untuk progres khususnya untuk konstruksi jalan ataupun pembersihan ini terus dikebut. Jadi diharapkan hari ini sedikit demi sedikit sudah mulai masuk. Namun yang paling penting adalah memastikan agar cuaca mungkin tidak hujan lebat atau mungkin hujan deras, dikarenakan ini menghentikan terkait dengan adanya pembersihan. Tapi ketika ini sudah panas atau kering seperti sekarang, maka terus dikebut. Jadi diharapkan mungkin memasuki sore ataupun besok hari ini jalan sudah bisa dilewati, sehingga baik kendaraan berat ekskavator yang akan masuk ke arah Sibolga ataupun logistik, mereka bisa melakukan distribusi agar masyarakat kota Sibolga bisa mendapatkan bantuan pangan ataupun bantuan lain. Okta? Oke, tadi dikatakan progres untuk akses jalan sudah mulai terbuka, kemudian juga yang jadi halnya tadi soal komunikasi yang terbatas. Lantas Jona, masih adakah wilayah yang terisolasi hingga hari ini?
Ya, Okta, untuk di Kabupaten Sibolga ini masih banyak yang terisolir. Jadi ini adalah fokus utama yang dilakukan oleh pemerintah ataupun kami ikut atau follow dari Pangdam 1 Bukit Barisan. Hari ini diupayakan bantuan sudah bisa masuk, apakah mungkin dari jalur udara, mungkin dari drop dari helikopter, ataupun dari logistik dari truk besar yang akan bisa masuk melintas. Untuk daerah terisolir ini sangat banyak, baik mungkin dari perkampungan ataupun dusun, mungkin yang ada di dekat perbukitan ataupun yang mungkin di arah pantai. Ini memang sangat rawan dan tentu saja ini menjadi atensi atau prioritas. Kami juga melihat bagaimana kecepatan atau mungkin kerja dari kementerian terkait, dan kami ingin melihat apakah hari ini sudah bisa atau tidak didistribusikan mungkin kepada daerah-daerah yang terisolir agar bantuan mereka bisa masuk dan masyarakat bisa mulai beraktivitas normal seperti biasa. Oke, selanjutnya kita ke Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama di Balige Tapanuli Utara. Eril, selamat pagi. Jadi apa langkah penanganan banjir dan longsor di Tapanuli Utara hari ini? Ya, Okta dan saudara, bahwa saat ini saya berada di Balige yang dimana memang mengikuti rangkaian dari BNPB yang dihadiri langsung oleh Kepala BNPB dalam melakukan peninjauan pemberian bantuan di daerah Sumatera Utara, di mana ada beberapa titik yang menjadi fokus. Salah satu titik yang terfokuskan adalah daerah terdampak, salah satunya adalah Tapanuli Tengah. Namun memang tidak hanya Tapanuli Tengah saja, melainkan beberapa titik di daerah Sumatera Utara juga menjadi distribusi penyebaran dari logistik ataupun ke pengiriman bantuan, yang dimana memang informasi yang kami terima hingga saat ini dampak dari akibat bencana yang terjadi longsor dan banjir di Sumatera Utara ini, yaitu lebih dari ratusan korban jiwa di daerah Sumatera Utara. Dan selain itu juga menjadi korban terdampak yang cukup parah ini berada di Tapanuli Tengah, yang dimana sebelumnya juga saya meninjau secara langsung bersama dengan BNPB di daerah Tapanuli Tengah, tepatnya di tempat pengungsian Gor Pandan yang berada di Tapanuli Tengah. Dalam peninjauan tersebut memang ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, diantaranya adalah logistik makanan dan bantuan, yang dimana memang hingga saat ini pun dari BNPB ataupun beberapa pihak lainnya mensupport dengan mengirimkan logistik berupa makanan, lalu kemudian juga tenda, hingga matras dan beberapa perlengkapan obat-obatan hingga pakaian yang dibutuhkan baik kepada bayi ataupun kepada warga pengungsi, yang dimana memang dalam Gor Pandan tersebut lebih dari ribuan untuk para pengungsi yang mengungsi di Gor Pandan di daerah Tapanuli Tengah. Selain itu juga mereka mengatakan mereka membutuhkan dari jaringan komunikasi internet karena memang terputus untuk komunikasi internet secara langsung di Tapanuli Tengah karena ada beberapa hal yang membuat terputusnya jaringan internet, sehingga dalam hal ini juga dari BNPB dan beberapa pihak lainnya memberikan support dengan mengirimkan jaringan internet darurat seperti Starlink dengan gensetnya. Hal inilah untuk memudahkan komunikasi, karena mereka mengatakan sulitnya komunikasi kepada keluarga mereka di luar untuk mengabarkan. Dengan hal seperti inilah nantinya akan secara berkala akan terus disupport baik dari segi makanan, yang dimana memang dikirimkan baik melalui udara ataupun darat, karena memang pada beberapa hari sebelumnya ini untuk jalur menuju baik Tapanuli Tengah lalu kemudian juga Sibolga ini masih terputus, sehingga dari Kepala BNPB pun mengatakan bahwa ia menargetkan selama 2 hari untuk segera membuka kembali jalur-jalur yang terputus. Hal inilah untuk memudahkan dari evakuasi, kemudian juga untuk memberikan distribusi, karena memang jalur udara darat inilah yang menjadi salah satu titik untuk memudahkan distribusi ke daerah-daerah yang masih memiliki dampak yang cukup besar. Selain itu juga dikatakan bahwa hingga saat ini untuk dari segi cuaca sudah mulai membaik, karena memang sudah terlihat lebih intensitas hujan tidak begitu buruk seperti beberapa hari sebelumnya. Dan nantinya ke depannya memang dari BNPB pun akan terus memantau, yang dimana di daerah Sumatera Utara ini menjadikan salah satu titik yang cukup terparah pada banjir hingga longsor yang berada di daerah Sumatera. Eril, tadi dikatakan ada jalur yang terputus dengan target 2 hari. Lantas untuk hari ini sudah adakah progres di sana, Eril? Kemudian untuk para pengungsi di sana seperti apa kondisinya? Ya, Okta dan saudara, bahwa memang sebelumnya informasi yang kami terima dari BNPB sudah terbuka sejauh 10 km dengan mempercepat, diantaranya dengan menurunkan alat berat
di jalan yang menuju ke Sibolga, yaitu adalah jalan titik Tarungtung, yang dimana memang hal inilah untuk salah satu akses menuju ke Sibolga, yang dimana ini menjadi fokus utama karena untuk mendistribusikan dari baik makanan, kemudian juga obat-obatan yang dibutuhkan bagi warga pengungsi yang berada di Tapanuli Tengah, kemudian juga Sibolga. Dan selain itu juga bahwa informasi yang kami dapatkan untuk dari pengungsi memang mereka sudah diungsikan ke beberapa titik evakuasi, salah satunya adalah Gor Pandan. Dan kemarin saya melihat bahwa sudah ada dari petugas kesehatan, kemudian juga tidak hanya dari BNPB, melainkan juga ada tim SAR, TNI, hingga Polri yang juga ikut terlibat, di mana memang ini sudah dibentuk Satgas untuk melakukan penanggulangan bencana di daerah-daerah yang menjadi titik rawan ataupun masih terdampak cukup parah. Karena memang di Sibolga ataupun di Tapanuli Tengah ini masih dikatakan ada beberapa keluarga mereka yang tidak dapat dihubungi atau masih dikatakan hilang. Namun memang berangsur-angsur dari kiriman bantuan yang dikirimkan oleh BNPB kepada warga yang berada di Tapanuli Tengah, kemudian juga dari pemerintah pusat mengirimkan ini secara berskala, ini dikirimkan melalui udara, menggunakan pesawat kecil seperti karavan, ataupun nantinya jika memang ini sudah bisa dilewati melalui jalur darat, maka akan digunakan yang dimana nantinya untuk pengiriman dari Sumatera Utara ini salah satunya adalah di daerah Bandara Silangit, nanti akan disebarkan menuju ke titik-titik menggunakan pesawat kecil ataupun heli seperti di Tapanuli Tengah. Tentu saja ini menjadi utamanya adalah terkait dengan komunikasi, kemudian juga air bersih hingga makanan untuk menunjang dari pengungsian. Namun memang fokus hingga saat ini masih terkait dengan proses evakuasi dan pencarian korban serta untuk di daerah pengungsian bagi warga yang mengungsi. Okta. Oke, tentu kita harapkan bagaimana bantuan atas kebutuhan warga ini bisa tercukupi maupun juga akses jalan dan komunikasi bisa semakin lancar. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama dari Bali G. Kemudian sebelumnya ada jurnalis Kompas TV John Hamonangan dan juru kamera Febri James di Tarutung, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan rekan-rekan. Saudara, perkuat wawasan kebangsaan, kepemimpinan serta kolaborasi Lembaga Ketahanan Nasional RI atau Lemhanas menggelar seminar nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N. Seminar nasional bertajuk Transformasi Sistem Pendidikan Nasional dalam Mewujudkan SDM Unggul digelar di Gedung Lemhanas RI Kamis 27 November 2025. Seminar ini diikuti peserta P3N Angkatan 26 yang berisi sejumlah materi yang menjadi bekal dalam membentuk SDM unggul menghadapi tantangan bonus demografi di masa depan. Gubernur Lemhanas, Aceh Hasan Syazili bilang, transformasi pendidikan menjadi fondasi mencapai Indonesia yang maju. Saat ini pemerintah juga tengah mempersiapkan sejumlah program unggulan untuk memperbaiki kualitas masyarakat. Aceh juga menjelaskan, tema yang diangkat dalam seminar ini merupakan hasil studi strategis di dalam dan luar negeri, seperti Singapura, Vietnam, dan Tiongkok. RPJMN kita dan menitik beratkan kepada peningkatan kualitas SDM dan pendidikan kita. Ini penting karena tidak ada negara yang maju tanpa memperkuat fondasi pendidikannya. Dalam seminar nasional Lemhanas ini, peserta disuguhkan sejumlah diskusi dari narasumber yang berkaitan dengan misi penciptaan SDM unggul dan berdaya saing, serta membedah permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menciptakan solusi jangka panjang. Saya kira kita sudah tahu semua bahwa sudah ada peta jalan pendidikan sampai 2045. Kemudian bagaimana pendidikan tinggi dalam konteks ini adalah memiliki saintek bisa bertransformasi untuk bisa mendukung apa yang sudah tertuang di dalam roadmap pendidikan tinggi Indonesia ini. Bulan Agustus yang lalu, Pak Presiden itu menyatakan di dalam konvensi sains teknologi di ITB, KSTI itu, bahwa sains dan teknologi itu akan menjadi penghela bagi kemajuan ekonomi dan pemerataan ekonomi. And how can they maneuver the complexity of one organization, global organization, supaya mereka nanti unggul di mana saja mereka bekerja di seluruh dunia. Nah, itu mungkin nanti mudah-mudahan insights dan learnings-nya ini akan useful untuk seminar ini supaya kita nanti bisa membuat program yang berguna bagi bangsa Indonesia.
Seminar nasional ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan strategis dalam penguatan sistem pendidikan, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Putri Oktaviani, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Jakarta. Sapa Indonesia Pagi akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami. Saudara, banjir yang melanda Aceh sejak Senin lalu hingga kini masih merendam Kabupaten Biren. Tim SAR pun terus menyusur sejumlah lokasi terisolasi dan melakukan penyelamatan. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR mengevakuasi warga yang bertahan di pohon kelapa. Hujan deras dan tingginya permukaan banjir sempat membuat tim SAR kesulitan mengevakuasi warga. BPBD setempat menyebut lebih dari 14.000 kakak terdampak banjir. Sementara Pemprov Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Rumah sekolah SD, di belakang rumah sekolah SD ada rumah sekolah. Inilah kondisi desa. Banjir bahkan nyaris merendam sebuah desa di Lok Sumawai, Aceh. Ketinggian air mencapai 3 meter. Petugas gabungan menyusuri permukiman warga di Desa Ujong Pacu, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawai, Aceh, untuk memastikan pertolongan bagi warga. Beberapa warga masih bertahan di lantai 2 dan atap rumah sambil menunggu bantuan dan evakuasi. Hingga kini, saudara, Desa Ujong Pacu masih terisolasi dan pemerintah Aceh menetapkan darurat bencana selama 14 hari sejak 28 November hingga 11 Desember 2025. Saudara, anggota Kodim 0212 Tapanuli Selatan Sertu Rio Prasaja yang tengah singgah di Kabupaten Tapanuli Utara berhasil diselamatkan dari timbunan longsor yang menerjang. Namun hingga kini anak dan istrinya masih belum ditemukan. Selasa malam, Sertu Rio Prasaja bersama keluarganya yang singgah di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, dikejutkan dengan longsor yang menerjang. Longsor terjadi sekitar pukul 2 Rabu dini hari, mengarah langsung ke tempatnya singgah. Sertu Rio berhasil diselamatkan, namun istri dan 1 orang anaknya, beserta 4 anggota keluarganya yang lain masih dalam pencarian. Mobil saya itu pertama kali, jadi ada orang teriak minta tolong keluar. Saya kiranya yang pertama di sini dulu, yang sebelah kanan ini. Saya keluar, saya bantu terangi pakai mobil. Setelah itu tibanya nggak bisa lagi, saya bilang sama orang babinsanya sama orang polsek, nggak bisa Pak, kita teruskan, besok aja lah kita teruskan. Takutnya nanti susulan. Udah kami istirahat 5 kali 6 kali lah, yang ke-6 kali inilah tibanya. Saya bangunkan semuanya, saya megang anak. Udah terimpit saya sama apa, dibawa sama tanah. Jadi anak ini terlempar kemana nggak tahu saya. Siap itu nggak tahunya udah sampai kayak gini lah, pasir ke tanah itu, tangan sama tangan udah segini, udah sesak napas saya. Orang Koramin baru datang orang polsek, itulah membantu saya sampai keluar. Ujung-ujung terakhirnya itu ya kaki inilah yang tertimpa, ada 1 tangan ya kan. Nah, 1 tangan tertimpa. Saya bilang ada tangan, kata orang polsek. Mungkin itu entah istri saya, entah kakak saya, entah adik saya. Cuman saya aja diselamatkan dulu, karena nggak mungkin lagi yang tibanya yang di bawah ada napas lagi, nggak tahu saya. Udah saya depak lah saya ke gereja.
Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah mencanangkan program Gemar Makan Ikan bagi masyarakat Indonesia. Program ini dilakukan untuk menciptakan generasi sehat, kuat, dan cerdas. Salah satu produsen olahan ikan, CDA, mendukung program tersebut dengan melakukan kegiatan CDA Goes to School di sejumlah kota. Produsen olahan makanan dari ikan, CDA, menyelenggarakan kegiatan rutin bertajuk CDA Goes to School. Kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2024 ini menjangkau 90 sekolah di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan brand awareness kepada target konsumen usia 6-12 tahun dan juga ibu-ibu usia 25 tahun. Berbagai acara seperti lomba mewarnai dan memasak dilakukan sebagai bagian dari rangkaian roadshow tersebut. Oh, jadi dia ada 2 kegiatan, ada lomba mewarnai dengan 2 kategori, yaitu kelas 1 dan kelas 2, dan kategori 2-nya kelas 3 dan 4. Sedangkan kegiatan kedua ada lomba memasak, itu pesertanya ibu dengan anak. Kita juga ada penampilan pentas seni dari beberapa anak di sekolah. Melalui program ini, CDA ingin mengenalkan pilihan makanan yang lebih praktis dan berkualitas kepada para siswa dan orang tua mereka, sekaligus membantu mensukseskan program pemerintah Indonesia serta mempererat hubungan CDA dengan lingkungan sekolah. Kami akhiri Sapa Indonesia Pagi, Saudara, dan kita akan cari sarapan ikan kayaknya biar juga sehat dan cerdas. Benar banget. Kami akhiri, Saudara, saya Putri Oktaviani. Dan saya Claudia Carla, terima kasih dan sampai jumpa.